Sekat. Satu kata tentang Indonesia di benak kalian itu apa sih? Wonderful, beragam, atau malah banjirnya? Atau mungkin dari sebagian orang ada yang berpikir bahwa Indonesia itu keren dan unik. Kalau aku sendiri sih mikirnya Indonesia itu banyak budayanya. Salah satunya itu loh yang biasa dibikin pertunjukan. Tahu nggak? Wayang jawabannya. Ada wayang golek, ada wayang kulit, dan juga ada wayang orang. Namun sayangnya di masa sekarang ini sudah jarang diadakan pertunjukan-pertunjukan seperti itu. Pertunjukan wayang golek, pertunjukan wayang kulit. Sekarang bahkan hanya ada di beberapa tempat. Padahal seharusnya kita sebagai generasi muda di era globalisasi ini dapat melestarikan budaya-budaya yang seperti itu, bukan malah meninggalkannya. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa beberapa tahun lalu ada loh kesenian pertunjukan wayang yang diadakan di luar negeri, tepatnya di Amerika. Dikutip dari kemlu.go.id, tercatat lebih dari 500 pengunjung menyaksikan pertunjukan wayang kulit Tunggu Tunggorono di University of California, Berkeley pada 22 April 2022. Pertunjukan tersebut dipimpin oleh Dalang Midianto. Pertunjukan wayang kulit tersebut diiringi oleh gamelan Sari Raras, Heni Savitri, dan Darsono Hardirahajo. Gamelan Sari Raras merupakan kelompok gamelan yang anggotanya sebagian besar merupakan insan seni dan akademisi Amerika Serikat. Pertunjukan Tunggu Tunggorono diawali dengan iringan gamelan Jawa. Uniknya, sang dalang Midianto juga mengajak para penonton untuk berpindah dan menyaksikan pertunjukan dari sisi sang dalang. Good afternoon. Welcome. Selamat datang. We're very, very glad to see so many people here. This is wonderful. It's going to be, I hope, a great performance. We have every hope that it will be. There are people watching all over the world, and particularly in Indonesia, although it's a rather odd hour to be watching. But hopefully some of them are watching, and certainly they will watch it afterwards. I'm Ben Brinner, a professor in the Department of Music for a very long time. I'm actually retired, but I'm still teaching. Some of you are my students. And I'm very, very glad to see not only my students, but other students and the general public. Di channel VOA Indonesia dijelaskan bahwa pada pertunjukan ini berbeda dengan pertunjukan wayang di Indonesia yang biasanya dapat mencapai 8 jam. Dalam kegiatan ini, pertunjukan wayang dipadatkan dengan menjadi hanya 1 jam, sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Midianto selaku dosen karawitan di UC Berkeley. Ini kontemporer gaya perguruan tinggi, gaya institusi Solo. Jadi wah jauh sekali. Itu 1,5 jam musikalnya terus, ceritanya terus, kita tidak berhenti. Luar biasa. Dengan menghadirkan 4 musisi tamu dan dalang dari Indonesia, pementasan yang kembali dilakukan secara live sepasca pandemi ini tentunya memberi kesan yang berbeda bagi para pemain gamelan yang kebanyakan pemain tersebut berasal dari Amerika. Salah satunya adalah Lisa Ho yang telah tampil lebih dari 10 kali dengan gamelan Sari Raras. It was so different to play with these professional musicians who knew what to do. The level of skill is so amazing. Berikut adalah tayangan singkat pertunjukan wayang di Berkeley.
oh harum katilteng samirana omri sekarang kadung ngas gandanyo maweh marara sernaning griya mangki tumangki pepuden kula Woh Hanuman panditaning para kendali sada dereng dang rawuh ngandika wo urunan paduka pun Gatotkaca ngaturaken parkahan Panakrama kunjuk wonten sahandhap Pada Paduka Woh Hanuman. Sungguh sangat senang rasanya mengetahui bahwa wayang kulit telah ditetapkan sebagai karya kebudayaan yang mengagungkan di bidang cerita narasi, serta warisan budaya yang indah dan berharga. Ditetapkan oleh UNESCO sejak 7 November 2003. Tentunya, sebagai pemilik budaya, kita sebagai warga Indonesia tidak mau kalah dengan orang luar dalam melestarikan budaya. Contoh dalam video ini terdapat anak-anak kecil yang memainkan wayang golek dengan seadanya, tetapi dapat menggambarkan bahwa mereka semangat dalam mempelajari wayang tersebut. Anak-anak ini menggunakan bahan seadanya dan tentunya tak lupa dengan iringan musik gamelan. Sungguh sangat keren sekali karena ini adalah salah satu contoh bahwa kita dapat melestarikan wayang dengan cara yang sesederhana mungkin. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan bab 3 unit 1, yaitu kita dan masyarakat. Kita mampu menjelaskan kedudukan kita sebagai bangsa Indonesia dalam konteks masyarakat global melalui budaya. Dan globalisasi tentunya tidak menjadi penghalang untuk melestarikan budaya kita. Justru globalisasilah yang membuat kita memiliki kemajuan dalam mengakses teknologi, informasi, dan komunikasi, dan memberi kemudahan kita untuk mengembangkan potensi-potensi budaya Indonesia. Budaya kita itu sangat keren dan dihargai di luar negeri. Jangan sampai kita melupakan budaya kita sendiri. Budaya juga harus disublimkan dengan karakter kita yang menjunjung nilai-nilai adiluhung. Dan kita sebagai generasi muda harus menjadi penggerak kebudayaan Nusantara di kancah dunia. Oleh karena itu, untuk berkompetisi di kancah dunia, pintar saja tidaklah cukup. Kita juga harus memiliki karakter yang bernilai-nilai adiluhung untuk menjaga kemajuan Indonesia. Nah, teman-teman, lanjut ke bahasan selanjutnya yuk.
Kalian pasti tahu kan bahwa hubungan bertetangga itu nggak selamanya akur dan nggak selamanya harmonis. Seperti halnya negara kita, Indonesia, dan negara tetangga Malaysia, kedua negara ini pernah juga loh terlibat dalam sengketa perebutan lahan. Yaitu salah satunya adalah sengketa Blok Ambalat. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa satu titik di Blok Ambalat terdapat lebih dari 760 barel minyak. Kekayaan yang ada di Blok Ambalat ini mungkin bisa membuat Indonesia bertahan hingga 30 tahun. Teman-teman, ternyata sengketa ini sudah terjadi cukup lama loh. Dimulai pada tahun 1979 dan ternyata pada tahun 2005 negara Malaysia sudah pernah menangkap nelayan Indonesia secara paksa di Blok Ambalat. Padahal kan itu wilayah milik kita ya. Nah, karena terjadinya hal tersebut membuat Indonesia memperkuat kekuatan militer di Blok Ambalat dan membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi tegang. Ambalat adalah blok laut dengan luas mencakup 15.235 km yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Dikutip dari liputan6.com, pembangunan mercusuar Karang Unarang sempat dihentikan sementara. Karang Unarang adalah benteng terluar Indonesia di lautan. Pembangunan mercusuar ini dihentikan untuk menghindari konflik terbuka antara Indonesia dan Malaysia. Namun, ternyata Malaysia juga pernah melakukan provokasi terhadap pembangunan mercusuar Karang Unarang ini. Mereka mengirimkan kapal-kapal perang untuk membuat gelombang yang mengganggu pembangunan mercusuar. Tentu saja, TNI Angkatan Laut Indonesia tidak tinggal diam. Tentara Angkatan Laut Indonesia diutus untuk menjaga dengan ketat pembangunan mercusuar Karang Unarang ini. Mungkin pepatah ini sangat cocok untuk Tentara Angkatan Laut Indonesia. Di laut kita jaya, jika ingin mendominasi dunia, maka kuasailah lautan. Itulah yang dilakukan TNI Angkatan Laut untuk menjaga mercusuar Karang Unarang ini. Ternyata terjadi salah satu insiden militer yang amat menegangkan dalam sengketa Ambalat, yaitu adalah aksi kapal perang Republik Indonesia KRI Tedong Naga 819 dalam melawan kecongkakan tentara laut Malaysia. TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya untuk bersiaga menjaga Blok Ambalat. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan jadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Padahal kan, Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia, jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa atau garis pangkal lurus, dan itu berarti tidak diperbolehkan untuk menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Likitan. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka, pada tahun 2009, kedua negara tersebut, Indonesia dan Malaysia, bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang disebut dengan deeskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras untuk mencegah konflik kedua negara. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdaulat sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita, sampai akhir hayat bangsa ini
Indonesia akan tetap berdaulat. Kewajiban kita untuk tetap pada pendirian, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya. Tak ada dari satupun negara lain yang boleh menginjak-injak kedaulatan negara kita, Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan bahwa negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan kali ini. Jumpa lagi di lain video ya. Terima kasih. Dadah.